Halo semuanya, teman-teman. Hari ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara setting mikrotik dari awal. Mikrotik yang kami gunakan nantinya bervariasi tergantung yang kita miliki. Oke, contoh kali ini adalah RB750. Namun sebelumnya saya ingin memberikan langkah awal. Pertama yaitu kita harus tahu IP yang diberikan oleh modem. Masuk ke local area connection, kemudian Anda cek IP yang diberikan oleh modem. Oke, IP modemnya sekian. Ini karena settingannya adalah otomatis ya. Jadi mengambil DHCP dari modem. Oke, kita catat nih. Oke, di sini kita catat 2.2.2. sekian. 255 udah biarin. Gateway-nya 2222. DNS-nya 202.77.99.2. Oke. 61.247.0.133. Oke. Ini nantinya akan disalin ke mikrotik. Ya, akan disalin ke mikrotik. Ya, data ini akan disalin ke mikrotik. Oke. Namun sebelumnya kita tes dulu nih, bisa browsing ke Bangga. Oke. Ya, bisa nih ya. Bisa browsing. Iya. Lancar. Ini masih menggunakan langsung ke modem. Selanjutnya kita akan hubungkan ke mikrotiknya ya. Oke, kita hubungkan ke mikrotiknya. Oke, cabut dulu. Kita ganti. Kita hubungkan ke mikrotik. Mikrotiknya yang saya gunakan adalah RB750. Dihubungkan ke port 2. Nah, ke port 2. Iya. Sedang mencari IP-nya. Nah, ini sudah terkoneksi. Ya. IP yang diberikan oleh si mikrotik adalah 192.168.88.1. Ini secara defaultnya ya. Jadi ketika kita membeli mikrotik baru atau setelah direset akan kembali ke settingan default ini. Ya. Namun saat ini internet pasti putus. Oke, kita masuk aja ke winbox-nya, kita scan. Nah, ini 88 sekian. Kita masuk dengan MAC address-nya saja. Oke, kita connect kan. Ya, username masih admin, passwordnya kosong. Ya, secara defaultnya maka mikrotik memberikan otomatis settingan, yaitu yang pertama Ether 1 digunakan untuk sumber internet atau gateway-nya ke internet dengan sudah aktif, disable DHCP client sudah aktif. Selanjutnya LAN yang lain yaitu Ether 2, Ether 3, Ether 4 dan Ether 5 itu difungsikan sebagai LAN atau IP yang diberikan kepada klien. Dalam contoh ini adalah IP-nya 192.168.88.1. Ya, dengan DHCP servernya sudah aktif. Kalau kita menyetujui dengan settingan ini, kita jawab oke. Kita jawab oke. Tapi ketika kita ingin men-setting sendiri dengan settingan yang berbeda, kita bisa klik remove configuration. Ya, klik remove configuration. Kita tutup. Nah, ketika klik remove configuration, maka IP yang tadi 88 akan hilang. Nah, kembali ke 0. Oke, kita connect menggunakan MAC address ya, passwordnya kosong. Klik connect. Nah, perhatikan, kita masuk ke langkah awal yaitu interface. Nah, ini dia caranya. Langkahnya hanya 6 langkah. Pertama interface. Interface adalah untuk menentukan jalur masuk dan jalur keluar. Oke, contoh ini adalah keluarnya Ether 2. Nah, di sini ada simbol R. R menandakan sudah running atau jalan, sudah terkoneksi.
Selanjutnya kita hubungkan dari modem ke mikrotik melalui port 1. Nah, sehingga muncul tanda R-nya. Ini artinya sudah terhubung, running. Untuk memudahkan kita rubah namanya ISP, ya. Kemudian yang kedua itu LAN. Dah. Kemudian langkah kedua yaitu IP address. Oke, kita isi IP address untuk memberikan alamatnya, ya. Kita klik tanda plus merah. Kita ketikkan IP yang akan kita settingkan. Misalkan berapa ya? 192.168.10.1/24 misalkan. Jadi setelah kita akan membuat IP-nya ini, selalu akhiri dengan /24, ya. Tentukan juga ininya LAN interface-nya. Artinya IP yang akan diberikan kepada klien atau komputer yang di bawahnya mikrotik. Link apply. Oke. Nah, jalur keluar sudah terbuat IP-nya. Selanjutnya jalur dari internet. Nah, di internet ini ada dua langkah. Pertama menggunakan DHCP, yang kedua menggunakan IP secara manual. Dalam contoh ini saya akan menggunakan DHCP. Boleh, oke. Dua-duanya saya gunakan biar satu-satu. Oke, DHCP dulu. Untuk DHCP, kita klik tanda plus. Tentukan interface-nya itu enter 1, kemudian DNS centang, NTP centang, folder centang. Oke. Maka dia akan men-searching sendiri sehingga dapatlah IP-nya. Ya, ini ngambil dari IP si modem. Ya, sehingga akan terbentuk sendiri nih IP-nya. Ya, kemudian kita IP root. Nah, di sini sudah ada. Sudah ada sendiri nih IP-nya, gateway-nya. Ya, karena tadi kita mencentang nih default root-nya dicentang, maka akan terbentuk. Ketika ini dihapus, ini akan hilang. Ini sama ini hilang. Kita perhatikan ya. Akan saya hapus ya. Klik. Tuh, hilang. Ya kan? Ya. Itu contoh tadi kalau kita menggunakan DHCP klien. Sekarang saya akan membuatnya IP address secara manual. Dalam contoh ini yang kita catat tadi. Oke, masuk ke sini tambah plus 2.2.2.2 titik berapa ya? Nih, 243. Teman-teman boleh milih angka yang disukai. Yang jelas gateway-nya adalah 2, selain 2 ya. 2 ini adalah gateway-nya nantinya, ya. Ini gateway-nya, ini IP address-nya, ya, yang diisi. Terserah, misalkan sukanya berapa? Angka 50 atau 20, 30 silakan. Oke, misalkan 50/24. Ya, selalu akhiri dengan /24 untuk membuat IP address, ya. Interface-nya yaitu ISP. Apply. Oke. Nah, ketika apply, maka akan terbentuk nih IP-nya. Ya. Oke, selanjutnya langkah kedua yaitu yang ketiga yaitu IP root gateway. Ya, IP root, ya. Tujuannya untuk membuat gateway atau penghubung atau pintu gerbangnya. IP root. Oke, kita tambah plus. Nah, gateway-nya kita isi. Gateway-nya berapa? Di sini 2.2.2.2. Oke, kita masukkan ke sini 2.2.2.2. Ya, kalau sudah klik oke. Boleh play dulu, langsung oke juga boleh. Ya, sehingga terbuat seperti ini ya, langsung kebentuk. Langkah berikutnya yaitu membuat DNS, yaitu IP DNS. Oke, IP DNS. Nah, DNS di sini kita isi dengan IP yang tadi. Nih. Nah, kita isi di sini. Ya. Oke, diisi. Ini DNS kedua. Jadi ini DNS pertama, DNS kedua. Nah, jangan lupa allow remote request juga dicentang. Tujuannya supaya DNS bisa diberikan kepada klien. Oke. Apply. Oke. Oke, selanjutnya yaitu IP firewall NAT, ya. Memberikan NAT artinya supaya bisa internetan. Oke, IP firewall.
NAT. Kita klik plus. Di sini pilihannya chainnya adalah src NAT. Kemudian actionnya masquerade. Oke. Play. Oke. Sehingga terbuat seperti ini. Jadi selanjutnya yaitu IP DHCP server. Ya. DHCP server ini boleh dipakai, boleh tidak. Nah, ya. Nah, untuk membuktikan apakah sudah selesai, oke. Di sini kita klik new terminal. Kita tes ping spasi detik.com. Ya, ini sudah terhubung. Detik.com sudah terhubung ya, sudah bisa internetan artinya ya. Oke, selanjutnya kita akan buat DHCP-nya. IP DHCP server. DHCP setup. Arahkan ke LAN outputnya. Selanjutnya klik next. Nah, ini otomatis terisi ya. Next. 10.1 next. Ini range-nya dari 2 sampai 254. Next. Kemudian ini DNS secara otomatis yang sesuai settingan yang tadi. Next. Oke, sukses. Nah, selanjutnya ini kan masih yang pertama nih, masih 88. Nah, untuk mengujinya kita klik disable dulu LAN-nya. Nah, sehingga terputus. Selanjutnya kita aktifkan lagi, enable lagi. Maka dia akan mendapatkan IP yang baru dari Mikrotik. Nah, kita lihat. Nah, sudah berubah kan? 10.1. Oke, sekarang kita tes browsing. Oke, tes browsing. Nah, sudah berhasil. Sudah bisa browsing. Sudah lancar. Oke. Udah bisa. Sudah berhasil. Ya. Kita login lagi ke Mikrotiknya, Winbox-nya. Oke. Iya. Jadi kalau kita sudah mengkoneksikannya, sudah selesai settingannya, maka muncul seperti ini. MAC address-nya, kemudian IP address-nya muncul. Kita bisa connect menggunakan IP address juga bisa. Kalau sudah terkoneksi dengan baik. Lalu klik connect. Ya, di sini ada interface-nya. Oke, ini trafiknya sudah jalan. Ya, tinggal nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Itu aja teman-teman, cara settingnya cukup mudah bukan? Silahkan dicoba, barangkali ada yang perlu dipertanyakan atau masih penasaran, coba aja langsung ya di Mikrotik Anda masing-masing. Oke, selanjutnya tinggal diteruskan. Mikrotik ini mau sebagai apa lagi, mau ditambahin fungsi-fungsi apa lagi, tinggal keputusan Anda yang menentukan. Oke, selamat berkarya, selamat mencoba. Sekian dari saya, selamat berkarya dan selamat mencoba. Semoga berhasil. Oke, terima kasih telah menonton. See you.